Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada pada Ramadan yang kedua tahun 1443 Hijriah. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam kehidupan ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara seimbang. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada senang, ada susah, ada baik, ada buruk. Kita lihat semuanya adalah seimbang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan." Allah ciptakan keseimbangan dan jangan kalian melampaui keseimbangan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita merujuk kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita lihat dampaknya atau hikmahnya juga untuk menciptakan keseimbangan pada diri manusia. Contoh, ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituntut kita untuk melakukannya, kita mengerjakannya. Ada perbuatan. Contoh, kalau kita salat, kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah. Kemudian, kalau orang pergi umrah atau haji, dia pergi ke tanah suci, kemudian dia ihram dari miqat, kemudian sampai di Baitullah, dia tawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian dia sa'i antara Safa dengan Marwah, kemudian dia tahallul. Kalau dia melaksanakan ibadah haji, dia harus pergi ke Mina, kemudian pergi ke Arafah, wukuf di sana, kemudian pergi ke Muzdalifah, balik ke Mina lagi, melantar jumrah, kemudian balik ke Mekah, melakukan tawaf ifadah, dan terakhir adalah ditutup dengan tawaf wada. Nah, semua itu bisa dilihat dan bisa diperhatikan. Tapi ada ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita yang sifatnya itu adalah lebih banyak diam, menahan. Itulah rahasia ibadah puasa. Karena itu ibadah puasa ini dikatakan as-siyamu huwal imsak. Puasa itu adalah menahan. Menahan apa? Menahan nafsu perut. Kita tidak makan, kita tidak minum, juga menahan nafsu seksual. Kita tidak boleh berhubungan suami istri di bulan siang Ramadan. Kemudian kita juga harus menahan telinga kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita harus kita tahan untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak ibadah puasa kita. Nah, kita lihat tadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita melakukannya. Ada gerakannya, ada bacaannya. Sementara ibadah puasa ini lebih banyak kepada menahannya. Nah, apa hikmah di antara ibadah yang kita lihat seperti ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ini sesungguhnya adalah agar kita terlatih ketika Allah perintahkan untuk mengerjakan ibadah, kita terlatih untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menahan, agar kita juga terlatih untuk menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita hidup secara seimbang. Kalau kita merujuk kepada fisik kita ini, kita terdiri dari jasmani, kemudian rohani, juga ada akal. Nah, tiga-tiganya ini harus kita bagi makan secara seimbang. Jasmani kita perlu makan, dan ada makanannya, kita sudah tahu. Rohani itu ada makanannya, apa itu? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akal itu juga ada makanannya. Apa makanan akal? Makanan akal adalah ilmu.
Jadi, saudara-saudara sekalian, munasabah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita pada saat ini sesungguhnya adalah dalam rangka menciptakan agar diri kita terbiasa hidup secara seimbang. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.